Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar dan peneliti senior LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, sudah David Adrison. Kami juga sudah menghubungi pemirsa perwakilan dari pemerintah, namun hingga saat ini belum bisa bergabung bersama dengan kami. Kalau begitu kita sapa dulu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Baik. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mungkin saya yang pertama ingin ke Mas Fit terlebih dahulu nih. Mas Fit, tapi kalau menurut analisa Anda, apa sih sebetulnya yang kemudian membuat ya sejumlah daerah ini ramai-ramai menaikkan PBB di daerahnya? Kenapa kemudian mereka melakukan ini? Apa sih faktornya, Mas Fit? Sebetulnya kalau kita lihat, memang banyak daerah itu tergantung dari transfer dari pusat. Kalau saya lihat dari publikasi yang dirilis oleh DJPK dan diolah oleh BPS, itu sekitar 73% kabupaten kota sumbernya itu dari TKD. Nah, tahun 2025 ini kan ada realokasi. Setelah Impres 1 turun 50 triliun TKD-nya. Nah, itu artinya penerimaan dari kabupaten kota itu akan mengalami penurunan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pemda? Dia harus berusaha untuk mencari sumber daya yang lain. Nah, kalau untuk kabupaten kota itu mereka berangkat dari beberapa pajak, yaitu adalah PBB, hotel, restoran, dan hiburan. Nah, hotel, restoran, dan hiburan ini kan sangat tergantung dari kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonominya bagus, maka penerimaannya mungkin akan naik. Tapi kita ya melihatlah pertumbuhan gitu tahun yang kuartal 1 itu di bawah 5, kuartal 2 5,12, walaupun itu ada sebagian pihak yang mempertanyakan. Nah, yang paling gampang untuk naikin ya PBB, karena PBB itu sifatnya sesuatu barang yang immobile. Kalau seandainya dinaikin, ya saya nggak bisa membawa rumah saya dari satu lokasi keluar dari daerah tersebut. So mungkin itu Mbak penyebabnya. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Zulfikar juga. Pak Zulfikar, kalau dari DPR sendiri memandangnya seperti apa nih terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang ramai-ramai menaikkan PBB-nya, dengan kita melihat kondisi ekonomi saat ini sebetulnya sudah ideal belum sih dari pemerintah daerah bisa menaikkan PBB-nya? Gini Mbak, saya coba memahami dulu ya, secara moderat lah. Kita memang menyatakan terjadi demo, mestinya didialogkan dan dikomunikasikan dengan lebih baik. Tapi begini, sebenarnya kan yang naik itu basis perhitungannya ya, bukan PBB-nya. Kalau rumus PBB-nya sih karena NJOP, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang, tentu totalnya ada kenaikan begitu ya, karena kan pasti naik ya NJOP sekarang itu. Nah, mestinya kan itu dilakukan secara bertahap gitu ya, tiap tahun kenaikan NJOP itu dan dikomunikasikan dengan baik ya, supaya masyarakat tidak kaget, masyarakat di daerah, karena memang sesuai dengan undang-undang pajak dan restitusi daerah, PBB itu termasuk dari pendapatan asli daerah. APBD untuk APBD itu yang pertama. Yang kedua Mbak, kita ambil hikmah saja kejadian ini. Salah satu dan salah duanya menurut saya adalah, pertama, memang daerah itu seperti yang dibilang tadi narasumber sebelumnya, harus bisa menggiatkan ekonomi dalam arti menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru, ekonomi yang lebih baik, yang lebih meningkat, agar objek pajaknya itu makin banyak ya. Dalam arti sumber dari objek pajak yang ada itu, yang memang diterima oleh daerah itu bisa makin besar begitu. Jadi tentu kepala daerah yang baru itu harus punya inovasi agar di daerah dan masyarakatnya itu punya kegiatan ekonomi yang lebih banyak, lebih baik. Terus salah duanya hikmah itu bisa kita ambil, bisa jadi keadaan ini harus bisa membuat kita berpikir ulang untuk menghadirkan sumber-sumber baru dari APBD, termasuk dari APBD dari mana?
dari sharing antara pusat dan daerah. Oke. Bisa jadi undang-undang pajak dan daerahnya, mungkin juga termasuk undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerahnya itu perlu kita tinjau lagi agar daerah itu selain memang kita minta untuk inovasi, untuk menghadirkan banyak kegiatan ekonomi yang bisa menambah besarnya pajak dari objek pajak yang ada, juga mereka mendapatkan sumber pajak baru yang lebih proporsional bahkan lebih adil, begitu Mbak. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya juga ingin meminta tanggapannya dari Pak Fit. Tapi kalau melihat dari aturannya, karena tadi sudah disinggung juga begitu ya oleh Pak Zulfikar terkait dengan aturan UU pajak daerah dan mungkin redistribusi daerahnya begitu ya, seberapa persen kemudian dari daerah ini ataupun Pemda bisa kemudian menaikkan PBB besaran-besarannya. Ini kemudian cukup berbeda juga ya di setiap daerah sebetulnya besarannya, patokannya seperti apa sih Pak Fit, dan juga mungkin tadi sempat disampaikan juga pada berita sebelumnya bahwa pemerintah pusat sebetulnya ini tidak begitu ikut andil begitu ya. Ini memang untuk kenaikan PBB sendiri diserahkan sepenuhnya untuk pemerintah daerah itu. Bagaimana Pak Fid? Terkait dengan yang penting kan bagi orang itu adalah berapa totalnya, Mbak. Nah, total pembayaran PBB itu adalah tarif dikali basis. Yeah. Nah, bisa saja yang dilakukan oleh satu daerah itu mengevaluasi basisnya. Jadi ibaratnya satu tanah atau bangunan ini nilainya 200 juta. Yeah. Tapi ketika dievaluasi nilainya dinaikin NJOP-nya jadi 1M. Even dengan tarif yang sama, harganya pajaknya akan naik 4 kali lipat. Nah, jujur saya nggak begitu tahu case-nya di Pati, apakah yang naik itulah tarifnya atau NJOP-nya juga dinaikin berapa persen, atau kombinasi. Karena bagi masyarakat sih yang penting berapa sih total yang harus saya bayarkan. Ya, nah, jadi bisa dua tuh caranya, dengan mengubah tarif dan mengubah berapa NJOP-nya. Itu mungkin Mbak respon saya. Iya, oke. Nah, tapi kalau terkait dengan dampaknya sendiri, Pak Fit, dari sejumlah daerah yang menaikkan PBB ini, bagaimana untuk perekonomian daerah dan juga masyarakat mungkin? Kalau saya melihat dari perspektif Pemda, ketika Pemda itu naikin tarif atau basisnya dengan ekspektasi pajak daerah akan naik. Itu tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Nah, apakah itu tercapai atau tidak, itu sangat tergantung dari apakah orang itu taat atau tidak. Dalam artian, kalau publik itu, ngapain nih bayar lebih tinggi, ya, banyak orang yang protes. Akibatnya, jumlah revenue yang ditargetkan itu mungkin tidak tercapai. Jadi, Pemda itu harus benar-benar tahu, aware gimana respons dari publik. Nah, kalau ngelihat dari Pati itu kemarin kalau tetap dilaksanakan, saya sebagai akademisi melihat bahwa target yang ingin ditetapkan dengan tarif sekian itu nggak akan tercapai. Oke, jadi efektivitasnya sebetulnya ini malah menurun begitu ya, terkait dengan tingkat peningkatan penerimaan daerah, atau malah justru dengan begitu malah beresiko juga sebetulnya, Pak Fid? Bisa, karena orang itu membayar sangat tergantung dari layanannya baik atau enggak. Sama seperti pajak yang lain. Kalau seandainya atau layanan publik, kalau seandainya layanan publiknya itu bagus, itu keinginan orang untuk berkontribusi dalam bentuk apapun pajaknya itu akan meningkat. Nah, kalau yang saya lihat kemarin respon dari masyarakat Pati, dari media ya, itu sebetulnya mencerminkan mungkin mereka tidak mendapatkan public service yang mereka inginkan.
Bisa jadi itu juga terkait dengan masalah sosialisasi dan juga maupun dari komunikasi pemerintah daerah itu sendiri. Saya ingin ke Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, kalau kita berbicara dengan terkait dengan UU HKPD sendiri, ini kan mengatur batasan tarif dari PBB di daerah yang kemudian melampaui begitu. Bagaimana sih sebetulnya perhitungannya begitu ya? Penegakan aturannya juga sejauh ini sebetulnya seperti apa, Pak Zulfikar? Kalau saya sih soal perhitungan tidak terlalu ini ya. Yang jelas kan menurut saya NJOP-nya itu yang disesuaikan. Kalau rumusnya sih tetap ya. Bahwa totalnya ketika ada penyesuaian NJOP itu berubah pasti ya naik ya kan NJOP-nya berubah. Nah, detailnya saya nggak begitu paham. Tapi yang jelas Mbak, hikmah ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah dalam setiap pengambilan kebijakan publik memang nampaknya kita harus merencanakan dan melaksanakan dengan lebih baik ya. Harus ada pemetaan kita terhadap masalah yang ada, bagaimana respon masyarakat. Kita juga harus menyampaikannya dengan terbuka, harus ada partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan gitu. Lalu yang hikmah berikutnya ya benar yang dibilang oleh Mas narasumber tadi bahwa ke depan juga kita dalam pengelolaan pajak ini harus makin terbuka dan bertanggung jawab juga. Ketika itu dipungut dari masyarakat, masyarakat harus diyakinkan bahwa memang kebutuhan mereka, aspirasi mereka, kepentingan mereka tercukupi dengan pajak itu atau mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya kenaikan pajak itu. Nah, sehingga menurut saya yang terakhir nih Mbak, hikmah kelima ini memang perlu ada leadership yang lebih membumilah dari kepala daerah kita ini yang memang mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola daerah dan masyarakatnya. Gitu Mbak. Jadi apakah maksud Anda juga Anda ingin berbicara terkait dengan kemudian dari sisi komunikasi pemerintah daerah itu sendiri kepada masyarakat, kemudian juga sosialisasinya, karena memang kalau kita melihat begitu ya dari aksi unjuk rasa ataupun protes yang terjadi di Pati, ini pemantiknya memang karena dari kenaikan PBB 250%, kemudian juga merambat pada kebijakan-kebijakan lain dari Bupati Sudewo begitu ya. Anda ingin meng-highlight dari sisi tersebut, dari sosialisasi maupun dari komunikasi Pemda? Pak Zulfikar? Itu salah satu ya. Tadi kan dibilang itu salah satu dari bentuk leadership ya. Kalau semuanya itu memang sebelumnya disampaikan dengan baik, ya kan, disosialisasikan dengan baik, lalu responnya juga bisa dengan baik, semuanya dengan dialog, menurut saya itu bisa diredam, bahkan bisa dihindari. Tapi karena memang itu tadi ya, ada sosialisasi dan komunikasi yang tidak pas begitu ya, akhirnya kemana-mana menjadi tidak baik, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau ke Pak Fit sendiri, Pak Fit, kita berbicara juga soal NJOP-nya begitu ya. Kalau kemudian tarifnya seperti di Pati kan tidak jadi dinaikkan, dari 250% itu dibatalkan. Kalau tarifnya tidak diubah, tapi NJOP-nya ini tetap dinaikkan, sehingga kemudian ini PBB juga naik besar begitu ya. Apakah kita bisa menyebut bahwa secara hukum atau ini termasuk akal-akalan kebijakan, atau seperti apa sih sebetulnya, Pak Fit? Ya, sebenarnya sami mawon sih Mbak, kalau seandainya tarifnya sama, tapi NJOP-nya naik 4 kali lipat. Bagi masyarakat yang penting kan berapa total yang dibayar. Nah, jadi menurut saya sih mungkin harus ada perbaikan dalam konteks aturan terkait dengan evaluasi NJOP. Karena kan nih, yang namanya tanah atau bangunan itu secara natural, ya jika ditempati itu kan pasti akan mengalami peningkatan value-nya. Nah, kalau seandainya ada semacam kayak rules ya atau formula untuk menghitung kenaikan value yang normal, maka tanpa ada assessment pun NJOP-nya akan mengalami peningkatan. Misalnya setidaknya serendah-rendahnya itu sesuai dengan inflasi ya. Nah, itu kan artinya dengan tarif yang sama, terus kemudian NJOP-nya naik mengikuti inflasi, maka basisnya akan meningkat, even dengan tarif yang sama, PBB akan naik. Nah, itu akan lebih baik pakai rules tersebut dibandingkan dengan evaluasi NJOP yang mungkin tidak berkala. Karena tiba-tiba ada satu kondisi yang mengakibatkan NJOP-nya naik luar biasa.
ya. Nah, satu hal mungkin kalau boleh saya nambahin, Mbak, seperti yang disampaikan Pak Zulfikar tadi, kalau pelayanan publik baik, maka orang akan mau untuk berkontribusi. Saya masih ingat kalau di Amerika itu, local tax itu salah satunya PBB itu di earmark itu untuk pembiayaan pendidikan, ya di county tersebut. Ya, jadi karena mereka merasakan manfaat dari pembayaran PBB-nya, maka mereka itu akan lebih taat untuk membayar. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau kemudian PBB-nya naik, begitu ya, NJOP-nya naik, nah lantas ada pertumbuhan ekonomi juga di sana, selain dari pertumbuhan ekonomi di daerah, bagaimana kalau kita berbicara soal kenaikannya ya, pertumbuhan ekonominya, begitu Pak Fid, ini berkenaan dengan perekonomian nasional juga tentunya akan menyentuh, begitu ya, mengingat kita tahu ini tidak hanya satu daerah saja yang menaikkan PBB-nya, bisa dijelaskan dampaknya mungkin terhadap nasional keseluruhan akan seperti apa Pak Fid? Ya, intinya kalau seandainya ada kenaikan yang cukup signifikan yang mengakibatkan target revenue yang diset oleh pemerintah daerah itu tidak tercapai karena ada respon negatif dari masyarakat, maka pemerintah daerah itu tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. So, bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, oke, baik. Nah, kalau begitu ke Pak Zulfikar, lantas dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, begitu ya, kapan kemudian dari pemerintah daerah menurut DPR ini sebetulnya jauh lebih ideal, begitu ya, ketika menaikkan PBB-nya dan juga bisa membaca terlebih dahulu kondisi masyarakat di daerahnya masing-masing. Kapan kemudian pemerintah daerah bisa menaikkan PBB tersebut, Pak Zulfikar? Ya, tentu pemerintah daerah melalui pimpinan daerah, kepala daerah itu memang harus lebih peka dengan keadaan masyarakatnya, dengan keadaan daerahnya. Kalau memang di situ ada peningkatan perbaikan ekonomi dengan makin banyaknya kegiatan ekonomi, sehingga penghasilan masyarakat itu lebih baik, ya bolehlah berpikir untuk menaikkan tarif begitu ya, tarif PBB. Tapi kalau memang itu belum terjadi, ya kita juga harus mengerti. Makanya lebih baik kita fokus dulu menggiatkan berbagai macam hal-hal yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah tersebut. Nanti kalau itu bisa terus baik berkembang meningkat, toh dengan sendirinya kan dari objek pajak yang ada itu menghasilkan besaran pajak yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembali tadi, Mbak. Mungkin juga dengan ini kita perlu berpikir ulang soal sharing ya, penerimaan antara pusat dan daerah itu. Sumber-sumbernya bisakah diperbaiki untuk daerah itu? Jangan hanya PBB, P2, PKB, lalu reklame, restoran, hotel, terus parkir gitu. Apalagi misalnya begitu. Oke, baik. Kalau begitu terakhir mungkin ke Mas Fid. Mas Fid, bagaimana menyambut jawaban dari Pak Zulfikar begitu ya? Tadi ada penegasannya juga pemerintah daerah seharusnya juga perlu mencari nih sumber-sumber baru untuk menaikkan APBD-nya itu sendiri. Seperti apa, Mas Fid? Sebetulnya sumber baru itu yang bisa dilakukan tentu harus mengikuti peraturan yang ada. Ya, kalau seandainya satu daerah itu bisa mengembangkan perekonomian, maka secara otomatis basisnya akan meningkat. Ya, tapi masalahnya sekarang memang faktanya ketergantungan dari Pemda itu terhadap TKD, dana transfer ke daerah itu cukup tinggi. Secara rata-rata 73%. Nah, given ketergantungan mereka itu begitu tinggi, ketika pemerintah itu menurunkan, tahun ini kan turun 50T nih, karena realokasi anggaran, itu pasti akan punya dampak yang luar biasa. Dan untuk menciptakan pertumbuhan, ya itu butuh waktu. Nah, yang tahun depan, lebih karena ini saya sebagai akademisi ada kewajiban moral untuk memberikan masukan. Tahun depan yang seingat saya itu akan TKD itu mengalami peturunan sekitar 24%. Nah, ada potensi kejadian ini juga akan terjadi. Karena memang untuk meningkatkan basis pajak, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
So, itu komentar saya, Mbak. Iya, oke, baik. Nah, ini menarik juga, mungkin bisa langsung ditanggapi saja nih oleh Pak Zulfikar. Terakhir, silakan Pak Zulfikar. Yang mana, Mbak? Yang tadi disampaikan mungkin terkait dengan relokasi anggaran untuk TKD-nya sendiri, ini kan ada penurunan Pak Zulfikar. Kalau DPR sendiri melihatnya nanti seperti apa nih? Ya berarti itu ada hikmah kesedihan dalam rangka kita melakukan realokasi itu, lakukan dulu rasionalisasi mungkin ya. Karena kan kita lihat tuh ternyata anggaran pusat itu dari tahun ke tahun dalam APBN itu lebih besar daripada transfer ke daerah. Padahal kan sebenarnya banyak kegiatan itu yang bisa dilakukan di daerah, yang sebenarnya dana itu juga bisa dikasih kepada daerah. Makanya rasionalisasi dulu tuh kebutuhan anggaran kementerian lembaga di pusat itu yang paling paling benar itu, yang paling tepat itu seberapa sih? Yeah. Gitu. Kalau kita mau ingin lebih cepat, tadi kata Mas Hafid bilang, karena memang kalau menggarapkan kegiatan ekonomi masih lama prosesnya. Ya. Yeah. Nah, kira-kira kalau itu bisa kita lakukan, maka adalah celah fiskal untuk penambahan transfer ke daerah yang bisa dipakai oleh teman-teman di daerah, di kabupaten kota dan di provinsi. Oke, baik. Tentunya ini ada beberapa catatan begitu ya terkait dengan kenaikan PBB dan juga tentunya dalam rangka kita juga sama-sama menginginkan agar kemudian pertumbuhan ekonomi di daerah juga bisa tercapai. Bapak-bapak sekalian, terima kasih sekali lagi kalau begitu atas informasi pandangannya sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Hafid dan juga Pak Zulfikar. Salam sehat juga. Ya, mari. Ya, terima kasih Pak Zulfikar. Terima kasih Mas Hafid. Ya. Yo.